Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang aktualisasi di madrasah. Kata madrasah dalam bahasa Arab berasal dari kata keterangan tempat dari akar kata darosa. Secara harfiah, darosa diartikan sebagai tempat belajar para pelajar dan atau tempat untuk memberikan pelajaran. Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, kata madrasah memiliki arti sekolah, yang mana pada dasar mulanya kata sekolah itu sendiri bukan berasal dari kata bahasa Indonesia, melainkan dari bahasa asing, yaitu school atau sekolah. Secara teknis, yakni dalam proses belajar mengajarnya secara formal, madrasah tidak berbeda dengan sekolah. Namun di Indonesia, madrasah tidak lantas dipahami sebagai sekolah, melainkan diberi konotasi yang lebih spesifik lagi, yakni sekolah agama, tempat di mana anak-anak didik memperoleh pelajaran tentang seluk-beluk agama dan keagamaan Islam. Kemudian pengertian aktualisasi PAI. Aktualisasi berasal dari kata aktual yang berarti benar-benar ada, yang kemudian mendapat tambahan isasi menjadi aktualisasi dan berarti mengaktualkan. Aktualisasi berarti sebuah cara atau proses. Sedangkan di sini kata aktualisasi bergandengan dengan PAI. Jadi dengan dimaksudkan di sini ialah bagaimana membuat PAI benar-benar ada, benar-benar diimplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana agar peserta didik mampu mengarah kepada aspek being, tidak hanya mengarah pada aspek knowing dan doing saja. Sebab-sebab adanya aktualisasi PAI. Aktualisasi dilakukan dalam rangka merespon tantangan dunia pendidikan. Telah disebutkan sebelumnya, yang menyebabkan adanya aktualisasi PAI di madrasah adalah adanya indikator-indikator kelemahan yang melekat pada pelaksanaan pendidikan agama Islam di madrasah. Antara lain adalah 1. PAI kurang bisa mendorong penjiwaan terhadap nilai-nilai keagamaan yang perlu diinternalisasikan dalam diri peserta didik. Dengan kata lain, pendidikan agama Islam selama ini lebih menekankan pada aspek knowing dan doing, belum banyak mengarah pada aspek being, yakni bagaimana peserta didik menjalani kehidupan sesuai dengan ajaran dan nilai-nilai agama yang sesuai. Yang kedua, PAI kurang dapat berjalan bersama dan bekerja sama dengan program-program pendidikan non-agama. Pendidikan agama Islam yang berlangsung selama ini lebih banyak bersikap menyendiri, kurang berinteraksi dengan kegiatan-kegiatan pendidikan lainnya. Yang ketiga, PAI kurang memiliki relevansi terhadap perubahan sosial yang terjadi di masyarakat, sehingga peserta didik kurang menghayati nilai-nilai agama sebagai nilai-nilai kehidupan dalam keseharian. Kemudian, mengaktualisasi PAI di madrasah. Melihat faktor-faktor di atas, lebih banyak menyangkut aspek metodologi pembelajaran, yakni dari yang bersifat dogmatis, doktriner, dan tradisional kini harus menuju kepada pembelajaran yang lebih dinamis, aktual, dan kontekstual. Yang pertama, pendekatan kontekstual. Pembelajaran dengan pendekatan kontekstual bersumber dari pendekatan konstruktivis. Adapun teori belajar konstruktivis ialah seorang individu belajar dengan cara mengonstruksi makna melalui interaksi dan dengan menginterpretasikan lingkungannya. Pendidikan agama Islam memiliki 5 aspek, yaitu aspek Al-Quran dan hadis yang menekankan pada kemampuan baca tulis yang baik dan benar, memahami makna secara tekstual dan kontekstual, serta mengamalkan kandungannya dalam kehidupan sehari-hari. Aspek kedua adalah aspek akidah yang menekankan pada kemampuan memahami dan mempertahankan keyakinan yang benar, serta menghayati dan mengamalkan nilai-nilai Asmaul Husna. Aspek yang ketiga adalah aspek akhlak yang menekankan pada pembiasaan untuk melaksanakan akhlak terpuji dan menjauhi akhlak tercela dalam kehidupan sehari-hari. Aspek yang keempat ialah aspek fikih, menekankan pada kemampuan cara melaksanakan ibadah dan muamalah yang benar dan baik. Aspek tarikh dan kebudayaan Islam menekankan pada kemampuan mengambil ibrah atau hikmah dari peristiwa bersejarah Islam, meneladani tokoh-tokoh berprestasi, dan mengaitkan dengan fenomena sosial, budaya, politik, ekonomi, iptek, dan lain-lain untuk mengembangkan kebudayaan dan peradaban Islam. Kelima aspek PAI tersebut dapat ditanamkan kepada peserta didik melalui pembelajaran yang menggunakan pendekatan kontekstual, yang intinya selalu mengaitkan pembelajaran PAI dengan konteks dan pengalaman-pengalaman hidup
peserta didik yang beraneka ragam, atau konteks masalah-masalah serta situasi-situasi real kehidupan. Untuk mengimplementasikan pendekatan kontekstual tersebut, diperlukan beberapa modal dasar. Yang pertama, perlunya pendekatan filsafat. Mengutip pendapat Fazlur Rahman dalam rekonstruksi pendidikan Islam yang mengatakan bagaimana filsafat adalah alat intelektual yang terus-menerus diperlakukan. Untuk itu, ia harus berkembang secara alamiah baik untuk kepentingan pengembangan filsafat itu sendiri maupun untuk kepentingan pengembangan disiplin-disiplin keilmuan yang lain. Yang kedua, perlu memahami dan bersedia menerima beberapa pola pikir keagamaan. Pola pikir keagamaan dalam hal hubungan antara makna dengan lafadz atau bentuk teks itu terdapat 3 aliran. Pertama, monisme, aliran yang mengatakan bahwa antara makna dengan lafadz merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan. Seperti seorang memahami ayat wa as-sariqu wa as-sariqatu faqatta'u ayyadiyahuma, yakni pencuri laki-laki dan pencuri perempuan maka hendaklah dipotong tangannya. Jadi setiap pencuri baik laki-laki maupun perempuan yang telah mencapai ukuran tertentu maka harus diberi hukuman potongan tangan. Aliran kedua ialah dualisme, yang mengatakan bahwa antara makna dengan lafadz dapat dipisahkan dalam arti masing-masing punya eksistensi sendiri. Meskipun ada hubungan, tetapi hubungan itu tidak terlalu kompleks. Kemudian aliran ketiga ialah aliran pluralisme yang mengatakan bahwa antara makna dengan lafadz amatlah kompleks. Sebuah teks merupakan konstruksi metafungsional yang terdiri atas makna ideasional, interpersonal, dan tekstual yang kompleks. Jadi dalam aliran ini dikatakan makna dan bentuk mempunyai eksistensi tersendiri, akan tetapi juga memiliki hubungan yang bersifat kompleks. Yang ketiga, perlunya pendekatan tasawuf. Pendekatan tasawuf memiliki karakteristik tertentu, yaitu menekankan pada aspek esoterik atau kedalaman spiritualitas batiniyah dan keberagamaan Islam, mementingkan qalb dan zauq atau rasa. Langkah-langkah yang ditempuh adalah tahliyah, dan tajliyah. Oleh karena itu, pendidikan agama Islam tidak cukup hanya terletak di otak dan badan saja, akan tetapi harus dilakukan internalisasi atau proses memasukkan yang eksternal atau eksoteris itu ke dalam qalb dan zauq atau aspek esoterik dan kedalaman spiritualitas batiniyah dari keberagamaan Islam. Kemudian yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan dari intelektualisasi pada sekolah, yaitu kata madrasah dalam bahasa Arab berasal dari kata keterangan tempat dan akar kata darosa. Secara harfiah, darosa diartikan sebagai tempat belajar para pelajar atau tempat untuk memberikan pelajaran. Madrasah di sini berarti lembaga pendidikan Islam, yakni tempat untuk belajar agama atau tempat untuk memberikan pelajaran agama dan keagamaan. Adapun pengertian aktualisasi PAI ialah bagaimana membuat PAI benar-benar ada, benar-benar diimplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana agar peserta didik mampu mengarah kepada aspek being, tidak hanya mengarah pada aspek knowing dan doing saja. Adanya aktualisasi PAI ini dilatar belakangi adanya beberapa masalah, diantaranya PAI kurang bisa mendorong penjiwaan terhadap nilai-nilai keagamaan yang perlu diinternalisasikan dalam diri peserta didik. PAI kurang memiliki relevansi terhadap perubahan sosial yang terjadi di masyarakat. Untuk mengatasi beberapa masalah tersebut, diadakanlah aktualisasi PAI di madrasah dengan menggunakan pendekatan pembelajaran kontekstual, yang mana pendekatannya ini menjadikan seorang individu belajar dengan cara mengkonstruksi makna melalui interaksi dan dengan menginterpretasikan lingkungannya. Demikian presentasi dari kelompok kami. Atas kekurangannya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jazakumullahu khairan jaza. Wal akhir, wassalamualaikum warahmatullahi